Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah, bangsa Arab masih memegang ajaran tauhid yang didakwahkan Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun lama-kelamaan ajaran tauhid itu luntur dan hanya segelintir saja yang masih memegang teguh ajaran yang sesuai di bawah Nabi Ibrahim. Termasuk prinsip adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala. Berikut 5 berhala populer di zaman Nabi. 5. Hubal. Berhala yang dianggap sebagai dewa bulan ini dibawa oleh Amru bin Luhai dari Ma'arib, suatu daerah di Balqa. Menurut kisah dari Ibnu Hisham, ia berkata bahwa salah seorang dari orang berilmu berkata kepadaku bahwa orang yang pertama mendatangkan berhala ke Makkah adalah Amru bin Luhai. Dalam Sirah Nabawiyah oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang bersumber dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, dijelaskan bahwa Amru bin Luhai tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat kebajikan, gemar bersedekah, dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya. Bahkan hampir bangsa Arab kala itu menganggapnya sebagai salah seorang ulama dan wali yang disegani. Kendati demikian, dia justru menjadi aktor yang menjerumuskan orang-orang di Makkah dan sekitarnya menjadi penyembah berhala. Ini bermula saat Amru bin Luhai melakukan perjalanan ke negeri Syam. Dia melihat penduduk Syam menyembah berhala dan Amru bin Luhai pun menganggapnya sebagai sesuatu yang benar dan baik. Dia pun kembali ke Makkah dengan membawa sebuah berhala yang bernama Hubal. Berhala yang dibawanya itu kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Makkah untuk menyembahnya. Tak hanya orang Makkah, orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti apa yang diajarkan Amru bin Luhai pada penduduk Makkah. 4. Latta. Berhala berupa batu yang dipahat yang dibangun sebuah rumah di atasnya. Zaman dahulu Latta adalah seorang lelaki yang soleh yang biasa mengadon tepung untuk memberi makan jamaah haji. Ketika dia meninggal, orang-orang pun membangun sebuah rumah di atas kuburannya dan menutupinya dengan tirai-tirai. Berhala ini adalah sesembahan kaum Saqif di Taif dan pelayannya adalah dari Bani Mu'attab. Berhala ini sering disebut juga dengan anak Tuhan oleh penduduk Makkah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 19-20. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan mana yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? 3. Uzza. Berhala pohon samurah dari Salam yang terletak di lembah Nakhlah yang terletak antara Makkah dan Taif. Di sekitarnya terdapat bangunan dan tirai-tirai. Berhala ini juga mempunyai pelayan-pelayan atau penjaga-penjaga. Uzza ini adalah berhala milik suku Quraisy, Ghatafan, dan Jusham serta suku-suku yang ada di sekitarnya. Berhala ini dianggap sebagai salah satu anak Tuhan bersama dengan Latta dan Manat. Uzza dianggap sebagai dewi perang suci dan yang paling muda di antara berhala dewi yang lain. Uzza juga disembah oleh bangsa Nabat yang dianggap sejajar dengan salah satu dewi Aphrodite. Mendengar Khalid bin Walid menuju Nakhlah atas perintah Rasulullah SAW untuk menghancurkan berhala tersebut, para penjaga patung Uzza begitu resah dan waspada. Mereka menggantungkan harapan kepada patung Uzza, sekalipun patung itu tidak bergeming sedikit pun. Setibanya di Nakhlah, Khalid pun dengan mudahnya menghancurkan patung itu hingga berserakan di tanah.
Bersama pasukannya, Khalid pun kembali dan melapor kepada Rasulullah akan tugas yang telah dilaksanakannya itu. Namun Rasulullah memerintahkannya untuk kembali ke sana untuk membunuh Uzza yang sesungguhnya. Khalid pun kembali ke Nakhla. Sesampainya di area pemujaan Uzza, ia melihat seorang perempuan dengan wajah menyeramkan berkulit hitam. Rambutnya pun acak-acakan. Anehnya, wanita itu menjerit ketakutan tatkala melihat Khalid. Tahulah Khalid bahwasanya ia adalah Uzza. Dengan segera Khalid pun menebas perempuan itu hingga tewas. Lalu ia ceritakan kembali kepada Rasulullah. 2. Manat. Berhala berupa batu besar yang terletak tak jauh di Gunung Kudaid di antara Makkah dan Madinah. Berhala ini adalah milik suku Khuza'ah, Aus, dan Khazraj. Jika sedang berhaji pada masa pra-Islam, mereka berihram di sisinya dan mereka menyembahnya. Ulah kaum musyrikin itulah yang semakin merendahkan Allah karena menganggap Allah memiliki anak perempuan. Hal ini bertentangan dengan Islam dan dengan tradisi mereka sendiri. Perlu diketahui bahwa tradisi pada zaman jahiliyah, seseorang yang memiliki anak perempuan akan merasa hina dan akhirnya membunuh si anak tidak berdosa itu. Meski perilaku masyarakat Arab jahiliyah saat itu sudah sangat melampaui batas, ada segolongan orang yang tetap berpegang teguh pada milata Ibrahim dan menolak secara tegas jalan kemusyrikan itu. 1. Manaf. Berhala yang selalu dipuja oleh kaum wanita, tetapi ketika wanita sedang mendapat haid, mereka dilarang mendekati berhala tersebut. Kaum Quraisy sering menamakan anak mereka dengan Abdul Al-Manaf atau hamba Manaf, terutama di kalangan Bani Huzail. Manaf memiliki arti ketinggian atau tempat tinggi. Nauzubillah, masih banyak lagi berhala yang termasuk populer di zaman pra-Islam. Semoga kita semua bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.